Hai, selamat datang di channel hiburan populer. Saat Rahmawati Keke yang polos kali pertama muncul di tahun 2018 dengan tutorial makeup balonnya, dirinya mendadak menjadi viral. Warganet bersimpati dan memberikan semangat kepadanya untuk terus berkarya. Dia lantas diundang di berbagai stasiun TV dan menjadi terkenal. Keke makin dibicarakan publik setelah menjalin hubungan kontroversial dengan selebgram Rio Ramadan. Tidak hanya itu, publikasi dirinya dan unggahan berbagai konten di channel YouTube-nya ramai direspon netizen. Netizen yang awalnya bersimpati kini memberikannya kritik. Apa yang membuat mayoritas publik cenderung bereaksi negatif? Kamu tonton langsung ya 5 kontroversi beauty blogger Rahmawati Keke pada tayangan kali ini. Tapi sebelum lanjut, pastikan ya kamu telah menekan tombol subscribe dan bel notifikasi channel ini biar kamu selalu update info terbaik setiap harinya. Drama pacaran settingan. Pada November 2019, warganet heboh ketika Keke diketahui memiliki pacar seorang selebgram ganteng bernama Rio Ramadan. Dilansirkan oleh Brilio.net, keduanya mengaku pacaran online alias LDR selama 2 bulan. Kendati demikian, tidak sedikit yang menyebutkan kalau hubungan keduanya hanyalah settingan untuk mendokrak popularitas semata. Selebgram Ricardo Julius adalah salah satu orang yang meragukan hal itu. Kemudian pada Desember 2019, Keke mengaku sudah putus dengan Rio karena tidak ingin menjalin pacaran settingan. Seperti yang disebutkan oleh laman Suara, setelah putus mereka kembali bersama di bulan Februari. Namun hubungan keduanya kembali kandas pada Maret 2020. Dalam channel YouTube-nya seperti yang disebutkan oleh laman Kumparan, dirinya mengupload bagaimana cerita sebenarnya antara hubungannya dengan Rio yang disebutnya settingan atas permintaan Rio. Lalu kemudian videonya saat mengucapkan "aku bukan boneka" di menit 11:21 pun viral di media sosial. Aku bukan boneka. Aku bukan boneka. Aku sendiri bukan boneka. Punya 11 mantan. Berita hubungan antara Rio dan Keke yang viral saat itu membuat cemas ibunda dari Keke, sebab dirinya mengatakan anaknya belum pernah pacaran. Akan tetapi Keke justru mengakui bahwa dirinya punya 11 mantan pacar sebelum Rio. Namun hal itu dibantah oleh sang ibunda dalam vlog Irfan Hakim via situs Nakita. Mendengar pernyataan itu, Irfan Hakim kaget dan Keke juga terlihat panik. Wajar kalau Keke panik sebab di beberapa program acara TV dirinya mengaku punya 11 mantan pacar. Nah, kemudian sang ibunda pun menegaskan jika Keke berbohong. "Oh no, bohong itu? Orang dia nggak pernah keluar," jawab ibunda sambil senyum. Akhirnya saat itu Keke membeberkan kepada sang ibu dan Irfan bahwa dirinya menyembunyikan hubungannya sebab dia takut kalau hubungannya diketahui oleh sang ibu. Iya, maksudnya kalau pacaran sama temen. Dikritik soal attitude. Pada podcast Deddy Corbuzier yang diunggah Desember 2019 dengan judul Keke Halu Berjamaah, mayoritas komentar yang mencapai 90.000 tanggapan menyinggung kelakuan Keke. Kendati diunggah 4 bulan lalu, namun komentar terbaru teruslah tertulis. Mayoritas komentar menulis jika wanita 24 tahun itu dianggap overconfident, tidak menguasai topik pembicaraan, tidak nyambung dan tidak dapat memberi reaksi yang imbang, hingga cengengesan sepanjang sesi podcast. Dari Keke aku belajar untuk memperbaiki sikap saat di depan orang. Thanks ya Keke, setidaknya aku belajar biar nggak bikin kesel orang. Tulis akun Xavier Mikhail. Sementara itu, seorang warga YouTube Nabila Salma Putri memberikan analisa di balik sikap Keke. Menurut aku, kayaknya si Keke ini kenapa perilaku dan omongannya terkesan annoying dan childish gitu? Mungkin karena dia dari kecil dibesarin sama neneknya doang. Ditinggal ayahnya, ibunya kerja di luar negeri. Terus juga katanya dia sering dibully dan gak punya temen. Jadi mungkin dia jarang ngobrol dan bergaul sama yang sebayanya. Jarang banget curhat ke manusia, ngomongnya sama ayam doang. Dia nggak ngerti cara bergaul, nyusun kalimat yang benar dan gimana cara memperlakukan orang. Mungkin karena itu kenapa perilaku dia annoying. Cara ngomongnya berantakan, cengengesan, dan ngeselinnya lagi Keke ini kayaknya keras kepala dan gak bisa terima masukan. Dia cuma nge-love komen-komen pembelaan dan pujian netizen di YouTube dan Instagramnya. Sedangkan netizen yang kasih saran dan kritikan malah dia cuekin. Ya udah sih, mau kasihan tapi emang ngeselin. Ada cowok yang ganteng, kekar, berotot dan lain-lainnya. Oke. Mohon maaf enggak. Memandikan angsa.
Kontroversi Keke dapat terlihat dari banyaknya komentar negatif netizen di kolom komentar. Opsi dislike juga selalu lebih banyak dari like-nya di nyaris seluruh konten vlognya. Misalnya saja pada konten berjudul Cara Mandiin Angsa ala Mbak Keke. Video yang diunggah pada 10 April 2020 itu hingga 19 April saja sudah mendapat 3,8 ribu like dan 13.000 dislike. Pada video ini Keke terlihat cekatan memandikan dua angsa peliharaannya menggunakan sampo yang biasa kalian pakai di rumah. Respon penonton pun memenuhi kolom komentar. Ada yang protes dan kasihan sama angsanya karena saat dimandikan akan menghilangkan zat lilin atau zat minyak yang ada pada bulu si angsa. Menurut netizen, saat itulah yang membuat angsa mengambang di atas air. Unggas menurut netizen tidaklah perlu dimandikan karena dapat membersihkan dirinya sendiri. Beberapa komentar juga menyebutnya sebagai animal abuse atau perlakuan tak baik terhadap hewan. Seorang warga YouTube Abdul Akbar menyatakan, biasanya kan orang yang takut soang, lah ini soangnya yang takut elu. Mending gituan sumpah gak ada kerjaan. Dan lebih-lebihnya lagi gue tambah gak ada kerjaan nonton ginian terus komen lagi anjir. Mukbang 2 ekor ayam. Pada konten berjudul Mukbang 2 ekor ayam yang diunggah pada 14 April 2020, Keke mendapat lebih banyak sorotan warganet. Hingga 5 hari kemudian tayangan itu mendapat 15 ribuan like dan lebih dari 50 ribu dislike. Pada tayangan berdurasi sekitar 16 menitan tersebut, vlogger asal Nganjuk ini berencana makan 2 ekor ayam utuh. Namun dirinya hanya sanggup makan seekor. Pada kolom komentar ada yang menasihati agar Keke tidak makan berlebihan dan sebaiknya membuat konten yang lebih inspiratif, misalnya membuat konten kerajinan dari barang bekas. Ada juga yang membela Keke dengan mengkritik editor video yang sepertinya ikutan julid seakan mewakili suara hati netizen. Kalian merasa terwakili nggak nih guys sama editornya? Nah guys, apakah kamu juga pernah mampir di konten milik mantan kekasih Rio Ramadan itu? Lalu gimana tanggapan kamu sendiri tentang sosok Keke dan konten YouTube-nya itu? Tulis di kolom komentar ya. Sekalian klik like dan share juga. Terima kasih.